Halo guys, ini kita mau lanjut jalan-jalan lagi di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa, termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Di sini juga kita bisa belajar budaya Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Juga menyimpan berbagai koleksi seperti patung perunggu, wayang kulit, senjata kuno, juga termasuk keris dan topeng Jawa. Alamatnya ini yang ada di Jalan Pangurakan No. 6, Ngupasan Gondomanan, Kota Yogyakarta atau depan alun-alun utara Kraton. Tempatnya ini buka dari hari Selasa sampai Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan setiap hari Senin tutup. Untuk tiket masuknya anak-anak 5.000, dewasa 10.000, untuk mancanegara bayar 20.000. Parkirnya motor 2.000, mobil 10.000. Gimana keseruan di Museum Sono Budoyo? Yuk kita gas. Kali ini kita mau bahas fasilitas apa saja yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Worth it nggak sih main ke sini? Yang pertama, halaman parkirnya cukup luas. Selanjutnya, di depan museum banyak kuliner tradisional dan juga pusat oleh-oleh. Tersedia juga musola, toilet, tempat perpustakaan, pendopo, ruang auditorium 1 dan 2, medical center, spot foto, pemandu wisata, dan jasa foto. Museum Sono Budoyo ini terbagi menjadi 2 unit. Di unit 1 atau bangunan klasik kita dapat menemukan 11 ruangan. Sedangkan di unit 2 atau bangunan modern kita dapat menemukan 5 ruangan. Yang mana jumlah koleksi di Museum Sono Budoyo ini mencapai kurang lebih 63.000 koleksi. Yang menjadikannya museum kebudayaan terlengkap kedua se-Indonesia. Tidak heran kalau Museum Sono Budoyo ini menjadi tujuan wisata anak-anak dan para pelajar dari luar kota. Selain koleksinya lengkap, fasilitasnya juga memadai. Menurut saya pribadi main ke sini sangat-sangat worth it. Cukup bayar 10.000 kita sudah bisa belajar kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Dan juga bisa melihat berbagai macam benda bersejarah. Museum Sono Budoyo ini juga cocok untuk agenda wisata akhir tahun bersama keluarga. Yuk yang penasaran langsung merapat ke sini. Oke guys, ini kita masih ada di Museum Sono Budoyo unit 1 atau bangunan klasik. Di unit 1 ini terdiri dari ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang pagelaran wayang, dan gedung ek koleksi. Di ruangan pameran tetap kita dapat menemukan 11 ruangan yang dapat diakses untuk umum, yaitu ruang pengenalan, ruang prasejarah, ruang wayang, ruang batik, ruang klasik dan Islam, ruang topeng, ruang dolanan anak, ruang senjata, ruang wayang golek, ruang Jawa, dan ruang Bali. Dan di ruangan tetap ini juga kita bisa melihat benda-benda bersejarah seperti keramik pada zaman Neolitik, patung perunggu dari abad ke-8, ukiran-ukiran klasik, topeng, keris, dan wayang, serta benda-benda peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang pernah menduduki di Pulau Jawa. Dan di ruangan ini juga kita bisa belajar kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Dan di area ini juga terdapat spot foto yang estetik serasa di Bali. Ini adalah wayang, topeng, Topeng, topeng Sabrangan ya. Madura, Bali, Jakarta, Cirebon, Yogyakarta. Jakarta tuh yang ini. 5.
Guys, kita masih di Museum Sono Budoyo, kita masuk ke ruangan Bali. Ini menceritakan tentang Bali, ada tentang Bali. Yuk, masuk. Bisa? Ya. Masuk boleh? Isi ya Mbak. Maaf Boleh ya. ya? Masuk. Ini ada kembang Balinya nih. Ciri khasnya kalau Joko Bali itu ini loh, ada kayak corak-corak di bagian. Oke guys, ini kita lagi ada di baratnya Museum Sono Budoyo. Masuk lewat sini juga bisa, tapi khusus untuk pejalan kaki. Kalau bawa motor atau mobil, parkirnya lewat yang depan alun-alun utara. Area sini terdapat satu bangunan yang khusus untuk pagelaran wayang. Namun khusus untuk pagelaran wayang nanti kita akan dikenakan biaya lagi. Tiket masuknya wisatawan lokal 20.000, mancanegara 50.000. Di dalam ruangannya kita bisa melihat pagelaran wayang kulit, wayang orang, dan wayang topeng dengan jadwal yang berbeda-beda. Kalau kita ini mau lanjut ke Sono Budoyo Unit 2 atau bangunan modern. Di depan bangunan Sono Budoyo Unit 2 ini kita bisa belajar dan praktek cara membuat batik tulis. Cukup bayar 10.000 kita sudah bisa praktek cara membuat batik tulis. Adapun alat-alat yang digunakan adalah capting, kain mori, malam atau lilin, gawangan, wajan, kompor, dan lain-lain. Yuk yang penasaran pengen membatik bisa langsung datang ke Museum Sono Budoyo Unit 2. Hasil karya kita juga bisa dibawa pulang. Pokoknya mantap. Oke, ini kita membatik dulu, belajar membatik. Kita membatik. Ini batik kucing. Batik kucing. Nanti belum batik. Oke guys, ini kita mau lanjut masuk ke Sono Budoyo Unit 2 atau bangunan modern. Masuk ke Sono Budoyo Unit 2 ini gratis, tiket masuknya sudah include dengan Sono Budoyo Unit 1. Cukup tunjukkan tiket masuk sebelumnya, nanti kita akan dikasih arahan tentang Sono Budoyo Unit 2 ini. Koleksi yang dipamerkan ada 5 ruangan, yaitu ruang pengenalan, ruang sejarah dan budaya, ruang flora dan fauna, ruang kesenian, dan ruang mata pencaharian. Di unit 2 ini juga menjadi kantornya staf dan karyawan Museum Sono Budoyo. Bangunan di unit 2 ini terdiri dari 6 lantai, yang mana di lantai 1 kita akan disajikan koleksi perjamuan dan perhelatan. Berlanjut ke koleksi perjalanan dan transportasi. Dan di lantai 2 kita akan disajikan koleksi topeng, wayang, dan alat musik. Di lantai 3 kita akan disajikan berbagai macam koleksi keris dan senjata. Dan di lantai 4 kita akan disajikan dengan berbagai macam jenis koleksi batik serta alat pembuatnya. Di lantai 5 dan 6 menjadi wahana interaktif, diantaranya kapsul masa lalu, bioskop sejarah, miniatur kapal kinetik, jemparingan VR, wahana tembang dolan, dan wahana sumbu filosofi. Pokoknya main ke Museum Sono Budoyo dijamin puas, apalagi bawa anak tambah gak mau pulang.
Kali ini kita mau bahas sekilas sejarah tentang Museum Sono Budoyo yang ada di Yogyakarta ini. Museum Sono Budoyo ini didirikan pada tahun 1934 oleh Japa Institute, sebuah yayasan kebudayaan Jawa, Bali, Lombok, dan Madura. Yang mana tanahnya ini hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang diberikan kepada Japa Institute untuk melakukan penelitian tentang kebudayaan dan juga digunakan tempat penyimpanan benda bersejarah. Kemudian diresmikan pada tanggal 6 November tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan pada tahun 1945, bangunan di Museum Sono Budoyo ini sempat hancur oleh pesawat tempur Belanda. Kemudian direvitalisasi dan pada tahun 1974, pengelolaan Museum Sono Budoyo diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada tahun 2021, Museum Sono Budoyo ini menjadi bagian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Yogyakarta. Dan Museum Sono Budoyo Unit 2 atau bangunan modern diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 28 Oktober tahun 1998 yang alamatnya terletak di Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta atau pas belakangnya Museum Sono Budoyo Unit 1. Sebagai bagian dari kekayaan wastra Nusantara, Kali Temurih berkembang mulai dari desa hingga kota, baik dalam kehidupan sehari-hari hingga upacara. Guys, kita masih di Museum Sono Budoyo ini, kita melihat lagi buat proses buat batik. Ini hasil batik. Oke guys, ini kita mau lanjut lagi ke wahana interaktif yang ada di lantai 5 dan 6 Museum Sono Budoyo Unit 2. Yang mana di ruangannya ini terdapat 6 lokasi yang sangat menarik. Yang pertama cerita rakyat yang bercerita tentang bagaimana terciptanya dan asal-usul huruf Hono Coroko. Hono Coroko merupakan aksara yang digunakan orang Jawa dalam mengembangkan tradisi tulis mereka yang diceritakan melalui kapsul masa lalu. Selanjutnya kita beralih ke wahana lorong waktu yang merupakan sebuah layar panjang melengkung seperti berada di dalam bioskop yang menceritakan tentang 3 hal. Yang pertama tentang Hai Hadeging Negara Yogyakarta. Yang kedua bercerita tentang perjanjian Dobat Ganti. Yang ketiga bercerita tentang penyerbuan Sultan Agung ke Batavia. Selanjutnya kita beralih ke wahana kapal kinetik. Wahana ini merupakan replika atau miniatur dari kapal yang digunakan oleh nenek moyang terdahulu. Dan selanjutnya kita akan mencoba permainan jemparingan PR. Jemparingan atau panahan ini adalah olahraga tradisional yang perlu dilestarikan. Yang mana jemparingannya ini dikemas dalam teknologi virtual, sehingga siapapun bisa memainkannya termasuk anak-anak. Dan merupakan wahana paling diminati pengunjung di Museum Sono Budoyo ini. Selanjutnya kita beralih ke wahana tembang dolan yang mengingatkan kita kepada permainan masa kecil dulu. Yang mana wahananya ini adalah lagu yang dinyanyikan anak-anak saat bermain atau mengiringi permainan. Dan yang terakhir kita berlanjut ke wahana sumbu filosofi, yakni wahana yang divisualisasikan dalam bentuk video mapping yang menghubungkan antara tugu, keraton, dan panggung Krapia. Dan beberapa bangunan lainnya yang turut hadir seperti Bank Indonesia, Museum Sono Budoyo, Benteng Pradebuk, dan Pasar Beringharjo. Dan di wahana interaktif inilah kita bisa belajar sejarah dengan cara yang modern. Aliran proses kehidupan saat proses kehidupan manusia yang diceritakan
Oke guys, ini kita melanjut ke pameran tahunan Museum Sono Budoyo yang bertemakan Meet the Myth. Merupakan pameran makhluk mitologi yang eksistensinya dikisahkan dalam legenda dan fabel. Figur mitologi tersebut hadir dalam imajinasi dan merupa dalam berbagai wujud karya seni. Lokasi pamerannya ini diadakan di Gedung Pamer Saraswati Sono Budoyo atau pas sampingnya Bank BNI KM0 Yogyakarta. Pamerannya ini berlangsung dari tanggal 6 November hingga 31 Desember 2024. Pamerannya ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk tiket masuknya anak-anak 5.000, dewasa 10.000 dan mancanegara 20.000. Di dalam pamerannya ini kita bisa melihat berbagai macam bentuk makhluk mitologi yang digambarkan dalam karya seni dan juga menampilkan berbagai isi di antaranya visualisasi figur mitologi dalam berbagai bentuk seni dan ornamentasi seperti klasik, modern, dan kontemporer. Juga terdapat koleksi yang bertemakan Garuda. Juga terdapat ruangan khusus dengan teknologi proyeksi video mapping yang menampilkan film pendek dari salah satu legenda yang populer. Ada juga media interaktif dan juga ada kegiatan pendukung seperti seminar dan workshop. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembalikan nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam mitos serta figur mitologi, dan juga untuk menggali nilai-nilai budaya agar tetap lestari, agar juga menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap museum, serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum. Yuk, yang penasaran langsung merapat, cocok juga buat agenda wisata akhir tahun. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Museum Sono Budoyo ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you.